sampai sopan di persidangan. Nomor 3, pengunjung dilarang membuat kegaduhan di ruang persidangan. Nomor 4, dilarang keluar masuk pada saat persidangan. Nomor 5, siapapun pengadilan tidak menaati tata tertib setelah mendapat hukuman dari hakim ketua sidang atas perintahnya yang bersangkutan dikeluarkan dari ruangan sidang. Pasal 218 ayat 2 KUHP. Nomor 6, dalam hal pelanggaran tata tertib sebagaimana dimaksud oleh ayat 3 yang bersifat suatu tindakan pidana tidak mengurangi kemungkinan dilakukan penuntutan terhadap pelakunya. Pasal 216 ayat 3 KUHP. Praktek sidang peradilan dengan nomor perkara 1 PID.B 2023 persidangan Sumus Manja dengan nama terdakwa Rahma Wijayanti Minggu 19 November 2023. Silakan jaksa penuntut umum dan penasihat hukum memasuki ruang sidang. Apabila majelis hakim memasuki ruang sidang, para hadirin dimohon berdiri. Majelis hakim dipersilakan memasuki ruang sidang. Sidang Peradilan Sumus Manja yang memeriksa dan mengadili perkara pidana nomor perkara 1 PID.B 2023 Pengadilan Sumus Manja atas nama terdakwa Rahma Wijayanti dinyatakan dibuka dan terbuka untuk umum. Untuk penuntut umum, apakah terdakwa sudah bisa dihadirkan di persidangan? Siap, sudah yang mulia. Silakan untuk dihadirkan di persidangan. Pada terdakwa, harap untuk memasuki ruang sidang. Hadirin dimohon duduk kembali. Baik, saudara terdakwa, saya akan menanyakan identitas Anda terlebih dahulu. Nama terdakwa siapa? Rahma Wijayanti. Tempat tanggal lahir? 14 Februari 2003. Agama? Islam. Keluarga negara? Pembela Indonesia. Pekerjaan? Wira swasta. Jenis kelamin? Perempuan. Baik, saudara terdakwa, saudara saat ini didampingi oleh penasihat hukum saudara. Ya, Baik, apakah saudara dalam keadaan sehat dan siap untuk mengikuti persidangan? saya siap. Untuk penuntut umum, apakah sudah siap membacakan surat dakwaan? Siap, yang mulia. Sebelum itu, apakah terdakwa sudah menerima salinan surat dakwaan? Sudah, yang mulia. Sudah siap menerima dakwaan? Sudah, yang mulia. Baik, kalau begitu silakan untuk penuntut umum bisa membacakan dakwaan. Dalam besar perkara 1 PID.B 2023 PS sengaja 1 identitas terdakwa. Nama lengkap Rahma Wijayanti, umur 20 tahun, tanggal tanggal lahir Kuningan 14 Februari 2003, jenis kelamin wanita, warga negara Indonesia, tempat tinggal Taman Permata Mengkilau Blok G 69, Paramenak, Kuningan, agama Islam, pekerjaan wira swasta. 2. Penahanan dan catatan penahanan. A. Ditahan oleh penyidik Polres Kuningan 16 September 2023 sampai 6 Oktober 2023. B. Perpanjangan penahanan oleh penuntut umum
6 Oktober 2023 sampai 3 November 2023. Ditahan oleh penuntut umum tanggal 4 November 2023 sampai 18 November 2023. 3. Kronologi kejadian. Pada hari Kamis tanggal 14 September 2023, Rama Wijayanti berjalan keluar bersama korban di sebuah kafe, lalu ia memasukkan racun tikus ke dalam teh dan menyajikan teh tersebut kepada korban. Korban tidak sadar akan hal tersebut dan meminum teh itu yang menyebabkan tekanan darah korban menjadi rendah. Terdakwa melakukan tindakan pidana ini dengan sengaja dan sudah merencanakan sejak dari jauh-jauh hari. Terdakwa sudah mengerti surat dakwaan yang telah dibacakan oleh penuntut umum. Sudah ya mulia. Untuk jaksa penuntut umum, apakah sudah siap membacakan tuntutannya? Siap yang mulia. Sebelum itu, apakah terdakwa sudah menerima salinan tuntutannya? Sudah ya mulia. Kalau begitu, silakan untuk penuntut umum bisa membacakan tuntutannya. Surat tuntutan nomor register perkara 1/PID.B/2023/PS Manja. Jaksa penegak jaksaan Manja yang bertindak selaku penuntut umum setelah memperhatikan hasil pemeriksaan di dalam persidangan yang memeriksa dan mengadili bersama terdakwa Rahma Wijayanti berdasarkan surat penetapan hakim pada pengadilan Semanja tanggal 10 November 2023 nomor register perkara 1/PID.B/2023/PS Manja. Terdakwa dihadirkan ke depan persidangan dengan dakwaan berbentuk alternatif sebagaimana telah kami bacakan tadi di awal. Sebagaimana terlampir dalam surat pidana ini, yakni dakwaan 1 pasal 339 KUHP, dakwaan 2 pasal 340 junto 55 KUHP, pasal 45 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999, dakwaan 4 pasal 28 1 ayat 1 Undang-Undang 1945, pasal 4 dan 9 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang hak asasi manusia, menuntut supaya hakim pengadilan Semanja yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan menyatakan terdakwa Rahma Wijayanti bersalah telah melakukan tindak pidana pembunuhan yang diperberat sebagaimana diatur dalam pasal 340 junto 55 KUHP, menjatuhkan bagi terdakwa Rahma Wijayanti dengan hukuman pidana mati, menetapkan bahwa terdakwa dibebani biaya 50.000. Terdakwa sudah mengambil tuntutan dari penuntut umum. Sudah ya mulia. Dituntut pidana mati. Apakah dari terdakwa akan mengajukan pembelaan? Saya serahkan kepada pembela saya, mulia. Baik, silahkan sampaikan argumen atau bukti yang dimiliki untuk membantu klarifikasi kasus ini. Yang mulia, jika ada bukti bahwa tindakan pembunuhan tersebut mungkin saja dilakukan sebagai respon terhadap ancaman serius terhadap nyawanya sendiri. Mungkin saja keadaan pikiran terdakwa yang tidak seimbang atau menderita gangguan jiwa pada kejadian tersebut yang mungkin mempengaruhi kemampuan untuk bertindak dengan sengaja atau berniat membunuh. Apakah penuntut memiliki tanggapan atau pertanyaan terkait pembelaan yang disampaikan? Dalam proses penyidikan, hasil tes psikologi terdakwa dinyatakan sehat secara jiwa dan melakukan tindak pembunuhan dengan sengaja dan penuh kesadaran. Dengan pertimbangan pembelaan yang disampaikan oleh terdakwa dan tanggapan dari pihak penuntut, pendekatan akan diperbolehkan untuk memastikan bahwa semua aspek kasus ini dapat diungkap dengan baik. Izin yang mulia, jaksa penuntut tidak dapat memberikan bukti yang cukup untuk membuktikan kesalahan terdakwa. Kami berusaha memberikan bukti dengan membawa hasil forensik, visum, dan hasil tes psikologi. Dengan demikian, barang tersebut sudah bisa dijadikan alat bukti petunjuk yang sah sebagaimana ditentukan dalam pasal 184 ayat 1 KUHP. Izin yang mulia, kami menekankan bahwa tadi kondisi psikologis mungkin saja sedang dalam tertekan. Mungkin itu hanya respon dari emosi yang tidak tertahan. Bisa diulangi? Tadi dikatakan bahwa tindakan pembunuhan tersebut mungkin saja dari emosi terdakwa sehingga terdakwa tidak dapat menahan emosinya untuk melakukan tindakan tersebut. Seperti
seperti dalam pasal 340 KUHP berisi tentang pembunuhan berencana dan bunyinya adalah barang siapa dengan sengaja dan dengan rencana terlebih dahulu merampas nyawa orang lain diancam karena pembunuhan dengan rencana dengan pidana mati atau pidana penjara seumur hidup atau selama waktu tertentu paling lama 20 tahun. Izin yang mulia, terdakwa juga merupakan manusia yang pada dasarnya memiliki tidak lepas dari kesalahan. Terdakwa bersedia bekerja sama sepenuhnya dengan proses rehabilitasi. Terdakwa sadar akan kesalahannya dan bersedia untuk menerima bimbingan serta memperbaiki kesalahannya. Ini dapat dianggap sebagai indikator bahwa terdakwa kami memiliki potensi untuk bertobat dan kembali menjadi anggota masyarakat yang bermanfaat. Kami mohon untuk menenangkan hukumannya. Izin yang mulia, sesuai dengan pasal 183 KUHP yang berbunyi, hakim tidak boleh menjatuhkan pidana kepada seorang kecuali apabila dengan sekurang-kurangnya 2 alat bukti yang sah ia memperoleh keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadi dan bahwa terdakwa yang bersalah melakukannya. Di sini kami sudah memiliki 2 alat bukti. Yang pertama racun yang digunakan oleh terdakwa dan yang kedua yaitu pengakuan dari terdakwa. Demikian. Jadi ketika 2 alat bukti ini sudah dapat kami buktikan di sini sesuai dengan pasal 183 KUHP, hakim harus menjatuhkan pidana tersebut. Terima kasih atas perdebatan yang telah disampaikan. Kami akan mempertimbangkan argumen dan bukti yang telah disajikan dalam sidang ini. Sidang akan dilanjutkan dengan tahapan berikut. Dalam mengadili perkara ini, pengadilan telah mempertimbangkan dengan cermat semua bukti yang disampaikan oleh kedua belah pihak. Setelah menilai fakta dan argumen yang diajukan, pengadilan Sri Manja yang mengadili perkara pidana menjatuhkan putusan sebagai berikut. Dalam perkara terdakwa bernama Rahma Wijayanti, tanggal lahir 14 Februari 2003, jenis kelamin perempuan, agama Islam, kewarganegaraan, warga negara Indonesia, pekerjaan wira swasta. Mengadili menyatakan terdakwa Rahma Wijayanti tersebut di atas terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana pembunuhan berencana sebagaimana dalam dakwaan penuntut umum menjatuhkan pidana kepada terdakwa dengan mengacu kepada pasal 339 KUHP, pasal 340 junto 55 KUHP, pasal 28I ayat 1 Undang-Undang 1945 dan pasal 4 dan 9 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999, Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000. Dengan pidana hukuman mati, menyatakan barang bukti yang ditetapkan sudah dikembalikan kepada korban. Demikian putusan sidang permusyawaratan Majelis Hakim Peradilan Sri Manja pada hari Minggu 19 November 2023 oleh Hakim Ketua dan didampingi oleh hakim anggota tersebut. Baik dari terdakwa memiliki hak untuk menerima, menolak, atau pikir-pikir selama 7 hari. Dengan demikian, pemeriksaan perkara pidana nomor 1-PID-B-2023 Pengadilan Sri Manja dengan terdakwa Rahma Wijayanti dinyatakan selesai dan sidang kami nyatakan ditutup. Sidang kasus hari ini, Minggu 19 November 2023 di Pengadilan Padang Medan dengan terdakwa Rahma Wijayanti dijatuhkan hukuman mati. Hadirin dimohon berdiri. Kepada majelis hakim berkenan untuk meninggalkan ruang sidang.